Halo sahabat dan keluarga, ketemu lagi di Kamapala Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, tebar manfaat. Saya Syukur Haryotomo, saya biasa dipanggil Saker. Saya di Kamapala Angkatan 9. Lulus SMA saya tahun 1993. Adapun di Kamapala nomor anggota saya itu 565. Tinggal sekarang di Pondok Cabe. Dekat lapangan Bintang lah kurang lebihnya. Ya, mulai tinggal di situ sekitar 11 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2008 ya. Udah lama ya, 2008 akhir ya. 12 tahun. Kalau di daerah Pondok Cabe ada kira-kira rekan-rekan kita atau saudara kita yang tinggal di situ? Nah ini dia nih Baru tahu masalahnya nih. Ternyata ketika dengar-dengar saya itu deket, kok nggak salah pernah ngobrol sama Bang Ance ya. Bang Al-Hadi ya. Jalan Bidan ya. Ya Jalan Bidan katanya. Iya, itu memang saya lewat itu tiap hari karena di Cirende Raya kan dia kan. Lalu kalau nggak salah Bang Wek di Komplek Lan. itu saya baru tahu tuh. Iya. Terus kita berbicara tentang keluarga nih, Bang. Iya. Istri satu Dong. Yoa, Belum mampu ya? kita. Oh jangan mampu sih mampu sebenarnya, cuman Belum berani. berbaginya susah, Bang. Istri, anak, umur berapa, kegiatan anak apa, kegiatan istri apa? Oke, istri saya kebenaran juga anak 55, mungkin Kayaknya angkatan gue baru ingat. Iya, angkatan Kiki benar. Waktu itu ketemu di 55 juga tuh. Alhamdulillah nyambung sampai sekarang. Oh, jodoh. Lalu anak 2, laki-laki semua. Yang pertama sekarang kelas 3 SMA, mudah-mudahan lulus, sekarang sedang ujian, bentar lagi ujian. Lalu yang kedua itu kelas 6 SD. Tahun ini tahun lulusannya, mudah-mudahan juga SMP. Kegiatan saya sekarang ini, saya karyawan swasta di sebuah perusahaan trading Jepang. Ya kurang lebih saya sudah join dengan perusahaan itu sendiri sekitar 20 tahun. Ya mungkin 20 tahun nasib loh. dan rezekinya ada di sini. Udah jadi bos berarti. Yoi, 20 tahun bukan kaleng-kaleng. Itu masalahnya. Kantor ada di daerah Sudirman. Nah, di gedung di Cukup Plaza. jauh dong perjalanan. Ya lumayan, sekitar mungkin 1 jam ya kalau kita mengendarai motor. Ada tol sekarang ya. Sekarang ada tol, tapi di efektifnya tetaplah kita menggunakan sepeda motor. Kan dari segi jarak di kondisi sekarang Jakarta kan tidak bisa diprediksi kan. Pastinya di mana akhirnya semua perusahaan mengikuti kondisi saat ini dengan adanya pembatasan juga kehadiran di kantor dari pemerintah daerah, sehingga akhirnya kita lebih banyak bekerja di rumah. Atau sekarang zaman ininya lah, zaman lagi ngetrennya kita sebut WFH ya. Ya kita syukuri aja lah, karena dengan kondisi seperti saat ini perusahaan masih support kita. Ya alhamdulillah 20 tahun, Bo. Alhamdulillah masih bisa Kalau pensiun, settle. Ya makanya minta doanya aja. Nih, Bang Saker, sekarang kan Kamapala makin berkembang, akhirnya jadi Kamapala Foundation. Kalau pengalaman Bang Saker sendiri sebagai anggota Kamapala, dari Kamapala dulu nih zaman kita sekolah sampai Kamapala sekarang, bisa cerita nggak? Oke, kilas balik berarti kalau kita bicara zaman kita dulu waktu sekolah SMA tentang Kamapala. Ini sebenarnya organisasi saya rasa ini cukup unik nih. Dari beberapa organisasi yang pernah saya ikuti ini cukup unik. Di mana kita dituntut memang selain dari kita mempunyai fisik yang baik selama kita dalam masa pendidikan, juga mental yang bisa diandalkan. Kalau bisa dibilang mirip-mirip semi militer nih. Tapi itulah disitulah mungkin dari hal yang dulu itu bisa membekas atau menjadikan saya seperti sekarang ini. Perbekalan berarti. Perbekalan memang nggak selalu makanan kali ya. Ya salah satu inilah. Saya ingat dulu zaman sekolah dulu kita ada latihan rutin tuh setiap minggu, di mana dimulai jam 3 sore sampai dengan jam 6 sore, di mana kita digembleng oleh senior-senior kita, fisik dan mental kita untuk menghadapi nanti kegiatan di alam
Dan itu harus kita jalani selama 1 tahun, lalu naik ke kelas 2. Kita yang menjadi senior, yang memberikan arahan atau pendidikan kepada adik-adik kita supaya bisa seperti yang lainnya. Yang alhamdulillah sih kalau saya lihat dulu Kamapala itu banyak menelurkan juga ya prestasi-prestasi yang baik ya, baik itu dalam pendakian, mountaineering, dulu zaman dulu. Penyumbang piala terbanyak. Penyumbang piala terbanyak di 55 sebenarnya tuh. Mulai dari ya kan, dulu ada namanya di Gunung Kebut Gunung ya, lalu di rock climbing juga kita banyak sekali setiap angkatan menyumbangkan piala-piala dan prestasinya. Ya begitulah, ya itu sangat membekas di saya bahwa memang jadi timbul ada kebanggaan sendiri lah. Apalagi dulu kita juga waktu di SMA termasuk disegani juga ya. Salah ngol dikit ya. Iya, disegani. Ya buat kebanggaan lah, begitulah, luar biasa sekali, itu membekas di hati saya dan pikiran saya sampai saat ini. Nah ya sekarang ini juga sebuah hal yang unik saya bilang, karena kita ketahui bersama bahwa sebenarnya secara organisasi ekstrakurikuler kita mungkin sudah dibukukan ya, tetapi yang menjadi keunikan di sini ini tidak menghalangi untuk para anggota tetap bersilaturahmi, malah seperti terlihat semakin solid gitu loh. Berkumpul dari setiap angkatan. Itu terakhir kita berarti terhenti di angkatan berapa? 13, 14 ya? 15 tapi tidak pelantikan. Oh, 15 tidak pelantikan, 14 berarti ya. Ya. Tapi tetap kita solid. Ada event-event yang akhirnya bisa mengumpulkan kita. Ya, paling tidak minimal 1 tahun sekali lah kita ada acara itu kan. Ulang tahun Kamapala, semua angkatan datang sampai yang dari luar kota. Kadang saya suka bangga juga karena teman-teman saya di luar Kamapala, mungkin khususnya angkatan saya lah, angkatan lulusan tahun 93 yang punya ekskul lain juga cukup surprise gitu. Wah ini begitu solidnya. Masih eksis aja lu ya? Masih eksis, nggak peduli udah ada yang kakek nenek ya kan, sampai ada yang gini tetap masih luar biasa. Sebenarnya ini merupakan sebuah kekuatan sih kalau saya bilang, kalau memang kita bisa memanfaatkan dan mengarahkannya ke arah yang positif. Nah, pendapat saya tentang channel channel ini muncul, kalau saya bilang ini adalah sebuah pemanfaatan atau bisa melihat kondisi saat ini dengan cara hidup juga saat ini dengan adanya pandemi, bahwa ini merupakan sebuah terobosan juga yang sangat positif saya bilang, sangat positif, dan mudah-mudahan sih ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Tidak hanya untuk kalangan internal Kamapala, sehingga manfaatnya begitu luas, nanti bisa memacu yang lain juga untuk berkreatif, tidak hanya mengeluh pada masa sekarang yang sulit ini, tapi berusaha untuk bangkit dengan memanfaatkan apa yang dia punya. Ini saya bilang ini sangat baik, ini bisa dibilang bisa memicu untuk teman-teman yang lain internal Kamapala, mudah-mudahan, ataupun masyarakat luas secara umum. Anugerah terindah kalau bisa dibilang, mungkin anugerah terindah itu adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menempatkan saya di kondisi saat ini. Karena mungkin kalau saya bisa flashback, mengingat kehidupan yang dulu gitu loh, mungkin dulu saya nggak pernah berpikir mungkin bisa seperti sekarang ini. Dan kemudian bisa berusaha untuk bermanfaat untuk orang lain, paling tidak untuk keluarga. Karena ya mungkin semua orang pernah melalui masa-masa sulit, tapi itulah ketika kita sendiri mau berubah dan memang mempunyai niatan yang ataupun tekad yang kuat, insya Allah jalan itu ada. Dan itulah mungkin memang proses hidup ya, proses hidup semua orang pasti mengalami sampai dengan satu titik di mana dia merasa inilah mungkin salah satu anugerah yang Tuhan atau Allah berikan kepada mereka. Ya mungkin nggak spesifik sih, tapi umumnya seperti itulah, bahwa saat ini saya syukuri apa yang saya dapatkan, dan apabila berkaca pada masa yang lalu mungkin tidak terbayangkan kondisi ini bisa saya alami saat ini.
mungkin ini yang bisa dibilang Anugerah. mungkin ini juga mungkin karena terimbas akan nama Oh iya benar. beban Beban juga nama ya, kan? beban nama. Jadi mau macem-macem juga malu sama nama. Nama doa ya. Yoi. Nah betul bang, nama tuh doa. Mungkin doa dulu orang tua saya memberikan nama saya syukur untuk supaya bisa bersyukur atau bisa Selalu menerima, bersyukur, menikmati apa yang menikmati Tuhan apa kasih. yang Tuhan berikan. Ya bukan coach, ini sih apa saya anggap ini untuk pegangan saya, bahwa apapun itu, kondisi apapun itu yang sedang kita alami, baik itu senang ataupun sulit, itu adalah sebuah suratan ataupun anugerah titipan dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh berprasangka buruk atas semua yang sedang kita alami, bahwa itu semua sudah jalannya. Jadi tergantung kita sendiri untuk bisa memahaminya. Dan yang paling penting adalah jangan pernah lupa atau jangan pernah meninggalkan bahwa kita ini ada yang menciptakan dan bahwa kita ini ada yang mengarahkan. Jadi selama itu kita yakini, insya Allah kita akan tetap semangat bahwa semua ini hanyalah sebuah perjalanan aja. Yang mau saya tambahkan kepada ini mungkin khususnya angkatan 9 dan ini untuk seluruh Kamapal, anggota Kamapal, bahwa ini sebuah anugerah di mana kita bisa berkumpul, masih bisa bersilaturahmi, masih bisa saling kenal, masih bisa saling menyapa, dibuatkan sebuah wadah. Manfaatkanlah itu, buatkan nilai positif di dalam situ. Kalau bisa kita bergerak bersama, mungkin itu akan menjadi sebuah kebaikan untuk semua dan kemajuan Kamapala ke depannya nanti. Demikianlah video dari saya. Apabila video ini memberikan manfaat bagi Anda, silakan klik subscribe dan klik loncengnya. Juga like dan di-share jangan lupa ya teman-teman yang lain. Untuk apabila memang ada komen-komen positif dan membangun, silakan tulis di komen komentar. Salam rimba, tebar manfaat.